Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan kami para mujahidin Ghazwul Fikr di malam yang sangat spesial kali ini, Masya Allah. Karena telah tiba juga saatnya hari yang kita tunggukan, yaitu hari pertemuan kedua antara gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma, dan juga pendeta yang kita hormati, Pendeta Muryawali, atau yang kita kenal dengan Pendeta MYM. Di dalam topik berikutnya, yaitu tentang pewahyuan Al-Quran versus Bible. Di sini kita akan titik fokuskan topiknya di sana tentang pewahyuan ya. Jadi argumentasi dan pertanyaan akan diarahkan ke pewahyuannya. Nah, lalu untuk kejelasan alur dialog kita kali ini, kita akan membagi dua sesi dalam dialog kali ini. Sesi pertama kita akan membahas pewahyuan Al-Quran terlebih dahulu, sehingga tidak akan ke ranah Bible. Lalu kemudian sesi keduanya di hari yang sama setelah pewahyuan yang pewahyuan yang Al-Quran, kita akan membahas pewahyuan dari Bible gitu. Sehingga tidak tertimpang tindih sesuai dengan request Pendeta MYM. Bagaimana Gurunda dan Pendeta MYM untuk pembagian sesi tersebut? Iya, sesuai dengan permintaan dari Pak Pendeta. Kita ikuti aja arahnya. Oke, siap. Pendeta aman berarti ya? Ya, silakan. Oke, thank you kalau begitu. Nah, kemudian waktunya ini akan dibagi sama dari opening statement, lalu kemudian sesi rebuttal, dan juga sesi participant, lalu closing statement. Di semua sesi yang ada itu akan dibagi masing-masing pihak mendapatkan 5 menit gitu. Nah, nanti rebuttal atau saling tanya jawab itu akan ada 3 kali putaran. Lalu putaran keempatnya itu akan ada TikTok antara Gurunda dan Pendeta MYM di masing-masing sesi. Lalu setelah TikTok ada partisipan bertanya, masing-masing hanya 1. Lalu kemudian setelah masing-masing bertanya, kita tutup dengan closing di masing-masing sesi. Sampai sini bisa dipahami? Dinda Kores, tadi pembukaan untuk sesi pembukaan itu berapa menit ya? 5 menit. Boleh ditambah nggak waktunya? Bisa, Gurunda. Berapa? 7, 6? Kalau bisa 7 ya, 7 menit. Oke, Pendeta MYM menyepakati untuk opening. Ya, 7 menit, 7 menit. Itu 7 menit Ya, masih ya? 7 menit. Saya pun nanti Alkitab 7 menit. Kalau begitu siap. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu sepertinya kita sudah pahami bersama. Nanti kalau teknis-teknis bisa kita diskusikan di ini dengan singkat dan general. Mari kita langsung saja masuk ke arena dialognya, Ikhwani Fillah dan saudara kekristenan yang menonton. Topik pertama kita kali ini adalah pewahyuan Al-Quran. Nah, sesi pertama kita adalah opening statement, dan pihak pertama yang akan memberikan opening statement tentunya adalah Pendeta MYM. Pendeta MYM, 7 menit pertama silahkan. Loh, keliru. Pewahyuan Quran ya Zuma yang menjelaskan, saya yang membantah, yang menyerang. Kok saya tidak percaya Quran, kok saya yang pertama? Aneh ini. Nggak apa-apa, langsung aja. Nggak. Yang menyampaikan tesis tentang pewahyuan Quran itu Zuma. Habis itu saya membantah nanti. Nanti Alkitab nanti. Dimulai. Berarti ya. Statement cuma 1 dong. Ya, silakan. Kita ada pakai opening statement, kita langsung rebuttal kalau gitu. Begini. Opening statement khusus Quran itu Zuma. Nanti opening statement tentang Alkitab itu saya nanti. Oke. Ya. Aman. Ya udah, kalau begitu berarti ini posisinya nggak opening statement masing-masing pihak, Ikhwah. Opening statementnya cuma 1 pihak, lalu kemudian langsung diserang oleh pihak yang berlawanan. Oke, kalau begitu Gurunda silahkan, 7 menit dimulai setelah Gurunda berbicara. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema kita pada malam hari ini adalah pewahyuan Al-Qur'anul Karim dan juga keberadaan Biblos.
ya, berbicara mengenai pewahyuan itu hanya ada pada kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi. Kalau yang dituliskan bukan dari Allah, itu bukan wahyu, tetapi hanya karya tulis biasa. Kata wahyu sendiri itu berasal dari bahasa Arab dan tidak ditemukan di dalam bahasa manapun. Ya, ini hanya ada dalam bahasa Quran. Bahasa Quran menerangkan tentang wahyu yang memberikan isyarat atau pemberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Jadi yang tahu hanya yang menerima dan kemudian yang terlibat di dalam penerimaan yang bersumber dari Allah. Itu wahyu. Nah, definisi ini kemudian jelas bahwa pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan pada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain, itu wahyu. Lalu kemudian wahyu ini adalah kata masdar yang disandarkan, yang bermakna isyarat, yang cepat dan tersembunyi. Ya. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu tentang Al-Quran. Jadi wahyu itu diterangkan al-wahyu ma yuhyi-lah. Jadi asalnya Allah ila nabiyyi minal anbiya wa yutabbitu fil qalbi. Jadi wahyu itu adalah secara kaidah yang tidak dimiliki dalam agama manapun selain Islam. Apa yang diilhamkan kepada Nabi, kemudian Allah teguhkan apa yang diberikan itu ya di dalam hati seorang Nabi tersebut. Nah, ini perlu saya garis bawahi supaya nanti jangan nyebrang gitu ya. Pewahyuan Al-Quran. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Islam itu muncul, tidak ada sumber dari manapun yang mencatat akan adanya sebuah kitab dalam bahasa Arab di semenanjung Arab dia pada masa itu. Sebelum Al-Quran, kitab yang merupakan sebuah salinan, yang merupakan wahyu yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW, itu berbahasa Arab, di mana ikra, bacalah, merupakan pembuka daripada wahyu yang diterima oleh Rasul Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa ini dapat dipastikan bahwa kemestian daripada wahyu itu perlu dipahami bahwa para sahabat menghafal sekurang-kurangnya seberapa surat terlepas dari apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan apa yang kemudian menjadi acuan dalam pewahyuan. Jadi gini, sejarah mencatat saat Rasul Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan untuk mengatur segala sesuatunya dan minta setiap yang berilmu, walau masih minim, agar menyampaikan pada orang lain tentang hal yang menjadi apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian di zaman kekuasaan para khalifah, ya, ketika kemudian di sekitar tahun 35 Hijriah, Madinah ini berfungsi sebagai pusat agama, militer, ekonomi, dan juga administrasi negara Islam yang sepenuhnya merebak hingga menembus sejak Afghanistan, ke Turki, sampai ke Yaman, bahkan sampai ke Mesir. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa apa yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat, dituliskan oleh para sahabat. Lalu kemudian ini perlu diketahui bahwa kita memahami di saat sekarang secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau, baik yang kita terima sebagai pewahyuan maupun sebagai pemberitaan yang mana di dalam Islam itu disebut hadits dan kemudian disebut ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tidak mungkin kemudian diraba. Dan jika peristiwa itu mendekat pada kita secara tidak langsung, maka akurasi berita akan jadi puncak perhatian kita. Nah, saat Rasul Muhammad SAW memasuki episode sejarah pemeliharaan pewahyuan Al-Quranul
terhadap sunnah itu menjadi tanggung jawab para sahabat, di mana komunitas muslim pada masa itu mampu membuat suatu konstruksi keilmuan yang begitu yang begitu sempurna, muslimat dalam bahasa kita, dalam mengurai ketidakpastian yang menjadi sifat dari sistem pengalian ilmu pengetahuan. Sistem ini yang kemudian didasarkan pada hukum kesaksian. Nah, ketika kemudian saya mengatakan hal tersebut, maka yang perlu diurai, apa yang terjadi terhadap wahyuan Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, sahabat kemudian menuliskan, lalu kemudian disampaikan kepada para pengikut-pengikut selanjutnya. Ini yang disebut dengan kaidah genetika lahirnya sistem isnad atau sanad di dalam pemberitaan. Nah, oleh karena itulah kemudian wahyuan itu jelas dari Allah melalui perantaraan malaikat, kemudian pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sahabatnya kemudian menghafalkan. Dan hafalan ini kemudian itu senantiasa diulang di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang ditorehkan dalam pewahyuan ini disampaikan kepada para sahabat kemudian membentuk sebuah pengajaran di mana sistem penyampaian dan penerimaan wahyu itu secara sistematis sampai kepada para sahabat. Iya, afwan guru, waktu sudah habis dan dicukupkan sampai kepada para sahabat bahwa pewahyuan ini sistematis. Sekarang kita masuk langsung saja ke rebutal, yaitu saling berbantah-bantahan, karena opening statement sudah diberikan dari pihak muslim dalam topik ini. Pendeta Muria Wali, waktu 5 menit kami berikan, silakan. Ya, baik. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, baik. Saya mendengarkan tadi penjelasan panjang lebar, tetapi saya tidak mendengarkan satu detail bagaimana wahyu itu diberikan kepada Nabi Anda, ya. Apakah wahyu itu diturunkan dalam pengertian berupa didikte, ya, artinya kalau Nabi Anda itu menerima pewahyuan itu dari para malaikat, ya, katakanlah malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah Anda, lalu kemudian apakah itu merupakan semacam mendikte Nabi Anda atau semacam membiarkan Nabi Anda mendapatkan ilham lalu kemudian menulis dengan bebas atau apa? Saya butuh penjelasan lebih detail karena bagi saya ini sangat penting sekali, ya. Itu yang pertama, ya. Bagaimana proses pewahyuan itu diberikan kepada Nabi Anda, ya, oleh Tuhan Allah Anda, ya, melalui malaikat Jibril atau bagaimana begitu, ya, diturunkan itu. Apakah itu langsung didikte dan didikte dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab begitu, ya. Dan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Itu yang pertama, mohon dicatat baik-baik Ustadz Zuma, ya. Mohon moderator juga mencatat baik-baik tanggapan saya ini. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, saya hanya bicara 2 poin saja, saudara, ya. Yang kedua, menarik tadi dalam kata-kata Ustadz Zuma yang paling terakhir itu bicara tentang pewahyuan yang sistematis katanya. Ya, pewahyuan yang sistematis. Nah, berangkat dari istilah pewahyuan yang sistematis ini berarti pewahyuan kitab Anda itu mempunyai satu sistem yang sifatnya rasional, di mana diwahyukan dari A sampai Z itu dengan cara yang terstruktur, dengan cara yang sistematik dan rasional begitu, ya. Saya beri satu contoh sekarang. Ya, saya beri satu contoh. Di tangan saya ini, sayang saya tidak mau open cam karena Zoom tidak mau open cam, ya saya pun biar adil saya tidak akan open cam, ya. Di tangan saya ini ada satu buku biografi tentang Bapak Gus Dur, ya, mantan Presiden Republik Indonesia, ya. Gus Dur ini adalah seorang tokoh Islam yang sangat-sangat saya hormati. Nah, ditulis oleh Greg Burton, ya, seorang Barat rupanya ini, ya, yang menulisnya. Dan ketika saya membaca buku ini, dia mempunyai satu sistematika tersendiri, ya, satu rasionalitas tersendiri. Yang pertama-tama dia berbicara tentang masa kecil Gus Dur, ya, dari lahir, masa kecilnya begitu, ya.
dibesarkan di pesantren ya dan seterusnya ya. Lalu kemudian bagian kedua mulai pembentukan intelektual Gus Dur seperti apa begitu ya. Lalu bagian ketiga itu dibicarakan tentang Islam dan modernitas ya. Bagaimana Gus Dur itu dengan Islam liberal bagaimana ya. Itu tahun-tahunnya itu jelas itu ya, seperti itu ya. Lalu ada masyarakat sipil dan Islam ya, itu berbicara tentang reformasi dan kontroversi tahun 84 sampai 90, lalu ada mendorong batas tahun 90 sampai 94, lalu ada politik pembaharuan dan kepresidenan. Nah, ini waktu Gus Dur masuk politik dan menjadi presiden dan sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2001 ya. Jadi ini buku sangat terstruktur dan sangat sistematis ya. Dan yang saya mau dengar malam hari ini dari Ustadz Suma berkaitan dengan pernyataannya tadi yang mengatakan pewahyuan yang sifatnya sistematik ya. Di dalam kitab Anda itu ada surat Al-Fatihah, itu yang pertama ya, itu pembukaan ya. Lalu yang kedua itu ada surat Al-Baqarah ya, itu surat sapi betina. Dan di situ dibicarakan 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Ya. Nah, yang saya pertanyakan ya, ini kok tiba-tiba muncul itu 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran begitu ya? Kan harusnya menurut saya penciptaan manusia seperti apa, asal mula manusia seperti apa, lalu bagaimana manusia itu menjadi rusak, menjadi kafir dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sesuatu presiden sebelum membicarakan tentang 3 golongan manusia. Nah, yang saya minta dari Ustaz Suma untuk menjelaskan secara ringkas saja, tidak usah panjang lebar, mengenai rasionalitas daripada kitab Anda. Ya, itu saja dulu. 10 detik. Ya, itu saja dulu. Sudah. Ya. Iya, sip. Afwan, ini untuk timer tadi 7 menit ya startnya, dan ini dipaskan saja menjadi 5 menit. Silakan diulang lagi ke 5 menit. Di reset ke 5 menit untuk yang pegang timer. Akhirnya syukron sekali. Oke, ini aku akan refresh si pertanyaannya. Yang pertama itu bagaimana pewahyuan itu secara jelasnya, secara detailnya. Lalu yang kedua adalah di mana letak rasionalitasnya, begitu ya, Pak MIM? Ya, betul. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan, mudah-mudahan jelas tadi. Kalau tidak jelas bisa tanya lagi nanti. Ya, ini kalau saya sudah dibenarkan 2 pertanyaan ini, Gurunda bisa ditangkap pertanyaannya? Iya. Thank you. Kalau begitu timer berjalan ketika Gurunda berbicara. Silakan. Oke. Jadi yang Anda harus pahami, wahyu itu adalah isyarat dari pencipta langit dan bumi yang tidak nampak oleh manusia. Itu wahyu. Kalau bukan nabi, boleh dikategorikan sebagai mimpi. Yang perlu Anda pahami. Nah, Al-Quran menerangkan begini. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Ya. Wan nabiyyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian, termasuk Ibrahim. Artinya bahwa kalau kita melihat dari definisi wahyu itu sendiri, Allah memberikan isyarat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian isyarat ini diperintahkan oleh Allah untuk baginda Rasul Muhammad SAW sampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu wahyu. Tolong dicamkan baik-baik. Wahyu adalah isyarat dari Allah yang diberikan kepada seorang nabi, ya. Lalu kemudian nabi ini diberi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, bagaimana wahyu ini datang kemudian kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Lagi-lagi wahyu itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kullu man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dialah yang mewahyukan Al-Quranul Karim, yang menurunkan Al-Quranul Karim
ke dalam hatimu dengan izin Allah, biiznillah. Jadi Allah yang memberikan izin, memberikan perintah, memberikan titah kepada malaikat Jibril yang adalah Rohul Kudus untuk menyampaikan isyarat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penguat daripada dalil ini, Al-Quran juga menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus yang adalah Jibril itu menurunkan Al-Quranul Karim dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dengan kebenaran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu kemudian pertanyaan saudara, kenapa Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah di dalam Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya sampai ayat ke-20. Memang ada 3 golongan di situ. Golongan mukmin, golongan manusia pertama dalam menerima Al-Quran, golongan orang yang mukmin atau golongan orang yang beriman. Mereka adalah orang yang mempercayai dengan sungguh-sungguh kebenaran isi Al-Quran dan tidak bisa meragukan sedikit pun. Keimanan golongan ini dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah. Silakan Anda buka ayat 3 sampai ayat 4. Dan ciri-ciri dari golongan mukmin ini adalah mereka mempercayai akan adanya hal yang gaib, mendirikan salat, berimpak, serta beriman kepada Al-Quran dan hari akhirat, menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan para nabi sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan yang dusul menjadi manusia. Golongan kedua, golongan kafir, golongan manusia yang diberi akal tapi tidak difungsikan. Dalam Al-Quran, ya, itu jelas. Al-Quran menjelaskan ada golongan kedua yang tidak menerima Al-Quran, yaitu golongan kafir, kufur, mereka yang tertutup hatinya dan juga pikirannya. Golongan ini adalah lawan dari golongan yang tadi, orang mukmin. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran. Kenapa tidak bisa percaya? Karena membacanya pun tidak bisa. Di dalam Al-Quran, ayat yang saya sebutkan, ayat 5, ayat 6, ayat 7, di situ jelas golongan-golongan kafir ini tidak akan beriman meskipun sudah diberi petunjuk oleh Allah. Diberi petunjuk, Isa adalah utusan Tuhan, Tuhan Allah satu-satunya Tuhan. Tapi mata, hatinya semua tertutup, sehingga mereka orang-orang yang disebut kufur. Karena hatinya terkunci, penglihatannya buta, pendengarannya tuli. Akibat pula dari mereka sendiri yang mengeraskan hati ketika kebenaran itu datang. Yang ketiga, golongan munafik. Mereka adalah orang yang kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dari luar nampak ya sebagai orang yang menerima Al-Quran, tetapi aslinya adalah mereka kufur. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Jadi 3 golongan ini dalam menerima Al-Quran itu betul. Ya, yang Al-Quran. Terima kasih. Thank you Guru. Nah, tadi aku notif 10 detik ya. Jadi nanti ini akan aku notif jika sudah 10 detik terakhir untuk kedua narasumber supaya kita tidak overlap timernya. Itu jawaban dari Guru Nazuma. Mumtaz, kita lanjut tanggapan dari Pendeta Muryawali. Silahkan waktu berjalan ketika Pendeta berbicara. Ya, baik. Tapi pertanyaan saya tidak dijawab ya. Yang saya tanyakan tadi itu, isyarat itu apa? Ya, Tuhan memberikan isyarat kepada Nabi Anda, ya, yang isyarat itu Anda merupakan definisi dari istilah wahyu yang Anda jelaskan tadi. Ya, bagaimana ya isyarat itu yang saya minta penjelasan detail. Apakah Allah Anda itu mendikte ya kata per kata, ataukah dia hanya sekedar memberikan semacam ilham lalu Nabi Anda itu kemudian menulis ya. Ini yang saya minta ya, penjelasan yang detail tentang isyarat ini. Kalau hanya sekedar mendefinisikan wahyu itu adalah satu isyarat dari Allah, lalu kemudian semacam pemberitahuan cepat dan tersembunyi dari Allah, itu bagi saya tidak jelas pendefinisian istilah wahyu. Ya, jadi isyarat itu apa? Anda jelaskan, karena ini penting bagi saya. Untuk kemudian saya mengcounter Anda selanjutnya, penting sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak minta Anda menceramahi saya tentang 3 golongan itu. Yang menjadi pertanyaan saya tadi adalah, kalau betul Anda mengatakan pewahyuan Anda yang Anda percaya itu
adalah pewahyuan yang sistematik. Pertanyaan saya, kalau mau sistematik itu harusnya bicara dulu asal-usul manusia, bagaimana diciptakan dan lain sebagainya. Kok dari awal sudah muncul 3 golongan? Itu yang saya maksud tadi. Saya sudah memberi contoh tadi itu biografi daripada Bapak Presiden, mantan Presiden Gus Dur yang sejak lahir, kemudian mudanya bagaimana pembentukan intelektualnya, bagaimana masuk politik, bagaimana sampai berakhir masa kepresidenannya, bagaimana itu semua sangat rasional dan sistematis. Dan yang saya minta dari Ustadz Suma menunjukkan rasionalitas semacam itu. Ya, itu yang saya tanyakan. Ya, jadi sebelum membicarakan 3 golongan manusia, kan harusnya bicara dulu mengenai manusia itu asalnya dari mana, bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana mereka dicipta dan lain sebagainya. Karena ini halaman awal, ya, itu yang saya pertanyakan dan saya belum mendapatkan jawaban dari Zuma. Silakan jawab saya bicara sampai di sini. Ini yang masih ada 2,5 menit lagi, Pendeta? Enggak, lanjut aja. Oke, siap. Saya sudah Kalau selesai. itu waktu Ya. dicukupkan saja untuk Ya. moderator. Ini aku koreksi dulu ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana pewahyuan? Ya. Isyarat itu apa? Istilah isyarat itu perlu dijelaskan secara detail. Lalu Dan yang itu pertanyaan yang baru sebenarnya, gitu, ya. Pendeta. Enggak, dari awal tadi saya sudah tanyakan itu. Enggak, Ya. tadi pertanyaan yang aku catat di sini bagaimana pewahyuan dan di mana letak rasionalitasnya. Bukan soal isyarat. Ada 2 kan. Yang pertama masalah isyarat saya perlu detail ya. Apakah aku mencatat di sini. Di sini. Bagaimana pewahyuan itu yang pertama, yang kedua di mana letak rasionalitasnya. Nah, sekarang ini pertanyaan baru kepada Gurunda. Iya, gini. Pertanyaan yang pertama dan kedua dari pendeta ini dimantapkan lagi, lalu ditambahkan jawaban untuk definisi dan aplikasi isyarat itu apa. Itu Gurunda siap untuk menjawab? Sebentar. Itu ada kaitannya dengan itu tadi. Yang isyarat itu ada kaitannya dengan pewahyuan. Itu yang saya mau tanyakan. Minta detailnya. Moderator di sini ya. Kan dibilang tidak menjawab kalau pertanyaannya baru, begitu Pendeta? Enggak, dua-duanya enggak menjawab. Kalau yang pertama begini, kalau yang pertama menjawab, tapi saya minta detailnya. Maka saya perjelas dengan mengutip istilah isyarat tadi itu apa maksudnya. Ya, Lalu yang kedua, ya. Yang kedua masalah rasionalitas itu tadi saya sudah jelaskan. Ya, silakan. Nah, silakan. itu. Tapi jangan ditekankan bahwa tidak menjawab karena isyarat ini adalah pertanyaan yang baru. Itu moderator mencoba objektifnya di sana. Gurunda tadi aku udah ngasih penjelasannya ya. Gurunda menangkap ya? Semua kata per kata itu sudah terserap di luar kepala. Siap. Kalau begitu Gurunda silakan jawabannya. Waktu akan mengikuti ketika Gurunda berbicara. Oke. Saya jawab dari yang terakhir sampai yang pertama. Al-Quran 1400 tahun silam sebelum Bapak bertanya itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlah wahidah. Kadzalika linuthabbital bihi fu'adaka wa rattalnahu tardila. Orang-orang kafir ini berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus teratur dari kitab seperti terjadinya kitab Kejadian dan seterusnya. Demikianlah kata Allah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Jadi bukan dari hasil penyelidikan. Nah, Al-Quran ini kemudian diturunkan secara berangsur, tidak disusun seperti cerita dongeng. Kalau ada sebuah buku menceritakan tentang sebuah cerita dari A sampai Z, satu, buku itu pasti bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu disusun sesuai dengan biografi. Apa objek yang ingin diceritakan? Tentu itulah hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan menghasilkan sebuah cerita yang sistematis nantinya. Dari awal pembuka, kemudian isi, penutup. Itu cerita. Berbeda dengan wahyu. Makanya yang kita bahas ini adalah pewahyuan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu secara berangsur tidak tersusun seperti yang kemudian diinginkan oleh Pak Pendeta? Pertama, Al-Quran diwahyukan untuk menguatkan hati Rasulullah Muhammad SAW yang tidak tahu menahu tentang kitab suci, yang tidak tahu menahu tentang kenabian dan kerasulan. Itulah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran diterangkan tidak seperti kitab Anda yang tersusun. Itu dikarenakan Al-Quran diterangkan tidak tersusun kayak kitab Anda untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran.
yang membanding. Ternyata orang-orang kafir sampai hari ini tidak sanggup untuk membuat sebuah ayat yang sama seperti Al-Quran. Yang ketiga, supaya Al-Quran itu mudah dihafalkan dan mudah dipahami. Ini yang harus Anda pahami. Makanya di seluruh dunia tak ada satupun pendeta atau rabi atau apapun di luar agama Islam yang mampu menghafalkan kitab suci. Turunnya Al-Quran secara berangsur itu sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya. Terlebih lagi kalau kita melihat yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu, ya, sehingga ini menjadikan mereka orang-orang yang buta huruf ini, orang-orang yang ummi ini, itu mudah dengan diwahyukan berangsur-angsur mereka menghafal dan memahami ayat per ayat. Para sahabat kita lihat langsung dapat menghafalkan dengan baik. Para sahabat kita lihat langsung dapat memaknai dan memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itulah sebabnya kenapa kemudian salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab berkata, pelajarilah Al-Quran 5 ayat, karena Jibril biasa mewahyukan membawa Al-Quran kepada Rasulullah sebanyak 5 ayat. Nah, yang keempat, orang-orang mukmin itu antusias kemudian menerima Al-Quran dan dia mengerjakannya. Itu hikmah daripada Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah fakta itu. Apalagi ketika memerlukan karena adanya peristiwa yang sangat menuntut penyelesaian waktu. Ini yang terjadi pada masa proses pewahyuan. Nah, oleh karena itulah kemudian seperti hanya tentang ayat-ayat mengenai kabar bohong yang disebarkan oleh kaum munafik pada masa itu, ya, memfitnah Bunda Aisyah dan ayat-ayat tentang li'an, ya, menurut bahasa jelas sekali bahwa apa yang kemudian diwahyukan oleh Al-Quran, oleh Allah, itu menuntaskan masalah yang hadir di tengah-tengah kaum yang menerima Al-Quran pada masa itu. Yang terakhir, kenapa Al-Quran tidak tersusun secara apa yang Anda inginkan? Karena Al-Quran mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Al-Quran diwahyukan secara berangsur, yakni dimulai dari masalah-masalah yang sangat penting, kemudian menyusul masalah yang sangat penting kemudian. Prioritas Allah, masalah yang pertama yang ada dalam Al-Quran yang harus disampaikan adalah tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada iman, dan seterusnya. Bukan tentang penciptaan kitab kejadian yang pada mulanya diciptakan matahari hari keempat. Bukan. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Kemudian terkait dengan pewahyuan. Pewahyuan itu sekali lagi diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, sampaikan kepada beliau. Beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Waktunya habis pas sekali di sana ya. Mengenai urutan dari wahyu ini turun. Thank you Brunda. Sekarang kita akan mendengarkan kembali bagaimana tanggapan dari pendeta MIM. Tapi sebelum itu aku ingin ingatkan untuk para partisipan Zoom, kalau misalnya mau adu argumen silahkan, tapi bahasanya dijaga karena ini kores ada di sini loh. Sakit hati kalian kalau aku balasin satu-satu itu. Ini mute permanen aku aktifkan supaya tidak ada mengganggu jalan perdebatan, tapi chat aku buka supaya kalian bisa ikut berdialog, saling berbalas itu cuma bahasnya dijaga dong, please gitu ya. Pendeta MYM silahkan memberikan tanggapannya waktu berjalan ketika Anda sudah mulai berbicara. Kok dia mute punya saya sih ini? Masih di mute itu, masih di mute. Loh. Pendeta MYM? Unmute itu. Ya, kalau saya enggak usah, biar saya unmute sendiri aja lah. Partisipan yang lain aja yang di mute ya. Saya aman kalian ya, aman. Ya. Udah diurus moderator. Ya. Tadi soalnya ditapangin enggak nyaut. Silakan. Ya, baik. Ya. Berarti jelas sekali sekarang Ustadz Suma menyangkal sendiri tesisnya di awal tadi. Dia berkata pewahyuan yang sistematis katanya. Tetapi tidak sistematis karena pewahyuan sifatnya situasional. Ya, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan tadi, tidak seperti kitab Anda atau buku-buku biografi yang dari awal itu sistematis, ya, disusun bagaimana. Memang yang namanya sistematis itu ada alur logiknya. Bahkan ada chronological ordernya, urut-urutan secara kronologis, dan juga ada urut-urutan logisnya, seperti itu. Dan Zuma tadi di awal mengatakan bahwa pewahyuan itu adalah sistematik, ternyata tidak dapat dia buktikan sendiri.
Karena setelah saya bertanya, pewahyuannya itu ternyata situasional, bergantung kebutuhan Nabi, bergantung situasi orang-orang yang membutuhkan perintah Allah dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama ya, jelas Suma berkontradiksi dengan pernyataannya yang pertama tadi yang mengatakan pewahyuan yang sifatnya sistematis, dan saya tidak mendapatkan sistematika semacam itu. Ya, lalu yang berikut ya, mengenai masalah isyarat tadi, saya kok tetap nggak mendengarkan penjelasan yang detail ya. Saya bukan tidak mengerti istilah isyarat itu apa, bukan itu. Tapi istilah isyarat ini kalau ditempatkan dalam perspektif Islam kan tentu beda dengan kalau ditempatkan dalam perspektif ya misalnya saya sebagai orang Kristen begitu. Dan saya membutuhkan penjelasan yang detail tentang itu. Ya, masalah isyarat ini. Dan saya belum mendapatkan itu, dan ketimbang berbicara itu Ustadz Suma banyak panjang lebar bicara tentang apa namanya itu tadi, masalah pewahyuan ya, sistematika pewahyuan itu ya yang terbukti tidak sistematik. Nah, begini, kenapa saya bertanya ini? Ustadz Suma tadi juga tidak menyinggung ya. Itu banyak ahli Quran yang mengatakan bahwa Nabi Anda itu buta huruf gitu ya, tidak mengenal huruf. Ya, oleh karenanya yang saya butuhkan penjelasan detail bagaimana Allah itu mewahyukan Quran ya, memberikan Quran ya, ayat-ayat Quran kepada Nabi Anda melalui malaikat ya, kepada seseorang yang buta huruf ya. Tapi kalau Ustadz Zuma tidak sependapat dengan istilah buta huruf ini, silakan nanti memberikan argumentasi, saya ikuti saja ya, saya tidak mau memaksakan diri ya, karena ada juga pendapat ahli lain yang mengatakan Nabi Muhammad tidak buta huruf begitu ya. Jadi ini yang sebetulnya saya mau perdalam dari Ustadz Suma, dan ini sangat menentukan sanggahan-sanggahan saya selanjutnya nanti seperti apa. Jadi saya bertanya bukan karena saya tidak tahu istilah isyarat itu apa, tapi isyarat yang bagaimana Allah itu berfirman melalui para malaikat ya, melalui Jibril ya, kepada seseorang yang dikatakan buta huruf ya, bagaimana prosesnya, ini perlu penjelasan yang sangat detail, karena saya akan membangun argumentasi selanjutnya berdasarkan itu. Tapi kalau saya salah merepresentasikan, silakan disanggah dan saya akan membuat sanggahan balik nanti ya. Nah, itu yang saya pertanyakan di sini. Lalu yang berikutnya ya, yang harus jelas juga dalam pewahyuan itu yang saya akan tanyakan adalah Allah Anda itu mewahyukan Quran itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ya. Nah, pertanyaan saya, dalam bahasa Arab ini apakah ini berarti bahwa bahasanya Allah Anda itu bahasa Arab atau bukan? Ini penting bagi saya ya. Kalau bahasa Arab itu bukan bahasanya Allah Anda, dan bahasanya Allah Anda itu punya bahasa sendiri, maka itu artinya Allah Anda ketika berfirman, dia menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa Arab. Nah, saya perlu kejelasan ini karena bagi saya prinsip ini sangat-sangat penting dalam pewahyuan. Apakah Allah itu berfirman dalam bahasa Allah-Nya, ataukah dia terlebih dahulu menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa manusia? Nah, apakah bahasa Arab bahasanya Allah atau bahasa manusia? Kalau bahasanya Allah, saya akan bertanya nanti, ada sanggahan berikutnya. Tapi kalau itu bahasanya manusia, berarti faktanya Allah terlebih dahulu menerjemahkan firman-Nya ke dalam bahasa Arab. Tolong ini ditanggapi, silakan. Siap, waktu pas, pendeta yang menggunakan waktu yang diberikan dengan cukup bijaksana. Kita akan mendengarkan jawaban dari Guruna. Cuma aku akan memberikan rangkuman pertanyaan ya, karena di sini aku melihat ada 3. Yang pertama itu bagaimana cara pewahyuan itu, bagaimana caranya pewahyuan itu kepada yang buta huruf secara detail. Nomor 6-nya isyarat yang bagaimana. Lalu yang ke-7, apakah bahasa Arab itu bahasa Tuhan Allah Azza wa Jalla? Itu Guruna, bisa ditangkap? Iya. Siap, kalau begitu waktu berjalan ketika Guruna memberikan penjelasan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang terlalu banyak pertanyaan yang kemudian sementara waktu saya sangat singkat untuk menjawab ya.
Tapi kalau ada yang ingin menjadi pendengar dari saya, boleh daftar. Nanti saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, pertanyaan saudara, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini Al-Quran yang menjawab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha'u wa yahdi may yasha'. Jadi kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali mereka para rasul ini kami utus dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Anda mengimani ada beberapa nabi dengan bahasa yang berbeda, demikianlah Allah mewahyukan itu. Nah, Al-Quran kenapa diwahyukan kemudian dalam bahasa Arab? Karena datangnya kepada Rasul Muhammad SAW, di mana Rasulullah adalah penutur bahasa Arab. Dan lagi-lagi bahasa Arab adalah bahasa yang paling terkaya di antara seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Contoh, kitab Anda banyak mengutip bahasa Arab, padahal di teksnya bahasa Yunani. Itu pembuktian yang sangat sederhana. Ya. Lalu kemudian, ketika Anda berbicara mengenai pewahyuan, Anda mengatakan tidak sistematis. Nah, inilah gunanya berbicara berkaitan dengan agama, harus sesuai dengan bahasa original teks kitab. Jangan nyebrang ke agama orang. Sistematis yang saya maksud itu adalah dari Allah ke malaikat, ke nabi, ke kaumnya. Bukan ke rasul dulu. Sementara ke Tuhannya tidak pernah. Orang yang sudah menusul menjadi manusia tidak pernah berkata. Tiba-tiba muncul orang yang mengaku rasul, berkata demikian yang tidak pernah dikatakan oleh sang Tuhan yang dulu sudah jadi manusia. Itu tidak sistematis namanya, nggak nyambung. Yang dikatakan sistematis dari Allah, lalu ke malaikat, sampai kepada para nabi, nabi kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, muridnya sampai kepada murid-murid, sampai kepada murid, sampai kepada kami hari ini. Itu yang dimaksud sistematis. Lalu kemudian cara pewahyuan Al-Quran, ya, melalui malaikat Allah, itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Anda boleh lihat. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu bisa berfirman langsung kepada malaikat. Lalu kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 12 juga dikatakan hal yang sama. Nah, ini juga dikatakan oleh Allah bisa berfirman langsung kepada para nabi, para rasul. Dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang dikehendaki. Ini seirama dengan bilangan 12 nomor 6. Kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda ya. Kitab Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan mereka dan melalui dan berkata melalui mimpi-mimpi mereka. Itu kedudukan nabi. Lain cerita yang melakukan penyelidikan itu bukan nabi. Ya. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai pewahyuan, Rasulullah Muhammad SAW itu sangat jelas menerima wahyu, lalu kemudian menyampaikan wahyu, lalu kemudian para sahabatnya menghafalkan wahyu, lalu wahyu ini kemudian disampaikan, dituliskan lagi kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab? Kenapa? Karena Al-Quran itu, ingat, karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh, kok bisa kayak begitu? Tengoklah, Al-Quran kemanapun menggunakan bahasa Al-Quran dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Itu Al-Quran. Masuk ke Amerika, gunakan bahasa Arab, ada translate bahasa Inggris. Masuk ke Jepang, ada bahasa Arab, ada terus bahasa Jepang. Tidak seperti kitab orang lain yang menerima menggunakan bahasa Syria, bahasa Aramaik, tapi kitabnya kemudian bahasa Yunani. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Al-Quran itu adalah sastra tertinggi di antara seluruh bahasa yang ada di muka bumi. Bayangkan saja, kurang lebih 15 disiplin ilmu yang harus digunakan untuk mengkaji Al-Quran, yang adalah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah.
membuktikan bahwa semua manusia diberikan satu kepala untuk mengkaji Al-Quran itu sendiri. Al-Quran menantang siapapun untuk menguji autentikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Iya, Guru Nda, terima kasih banyak untuk penjelasan yang komprehensif kepada pertanyaan-pertanyaan dari Pendeta MYM. Sekarang kita akan masuk ke sesi TikTok Guru Nda Zuma dan Pendeta MYM, yaitu 10 menit untuk topik pewahyuan Al-Quran. Silakan. Loh, saya nyanggah ini dulu karena dia bicara pertama tadi. Setelah saya sanggah baru kemudian masuk ke Baitel. Ini dia kan bicara pertama tadi. Dia lebih banyak itu bicara. Kan opening statement tadi tuh Guru Nda sama sendiri. Tidak. Nggak mau opening statement. Loh, gini loh, dia opening statement langsung saya sanggah. Berarti ini yang terakhir ini harus saya sanggah dong. Dia lebih banyak bicara kalau gitu. Enggak sama. Enggak, ini saya ada bantahan ini. Ada bantahan dari apa yang dia terakhir katakan itu. Harus adil dong. Gimana Jadi terserah dia, pokoknya kita kasih tahu dia mau loncat salto, terserah kita ikuti. Itu silakan Pendeta ditanggapi untuk 5 menit terakhir baru kita masuk ke sesi battle. Silakan. Ya, saya gini. Harus adil lah. Dia bicara lebih banyak kalau saya tidak bicara ini. Jadi gini, ya. Istilah sistematis tadi yang dari awal itu tadi yang dia katakan pewahyuan secara sistematis ketika saya kejar, kemudian dia berputar dan mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah, kemudian kepada Nabi, kepada kaumnya, kepada para murid dan lain sebagainya. Ya oke lah, itu definisi dia sendiri. Tetapi saya tetap tidak melihat bahwa sistematis itu berkaitan dengan turunnya ayat-ayat dari Tuhan Anda itu kepada kitab Anda, ya jelas itu karena itu tadi situasional. Tapi kalau dia berkelit lalu mengatakan sistematis yang saya maksud itu dari Allah kepada Nabi, kepada kaum, kepada murid, ya silakan saja ya. Tapi yang jelas saya tidak mendapatkan pewahyuan yang sifatnya sistematis. Kenapa? Karena pewahyuan sifatnya situasional, bergantung kepada bagaimana nabinya, bagaimana situasi orang-orang pada saat itu yang katanya tadi membutuhkan firman Tuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi saya melihat di sini memang pewahyuan daripada kitab Anda itu bergantung kepada orang-orang, ya. Ya, tidak bergantung kepada kedaulatan daripada Allah untuk memberikan apa yang dia mau berikan tanpa harus didikte oleh situasi atau kondisi orang-orang. Ya, lalu kemudian begini. Ya, masalah dikatakan tadi Al-Quran untuk seluruh manusia. Nah, itu muncul tadi ketika saya bertanya apakah itu Al-Quran itu bahasanya Allah atau bahasa dunia, dan Zuma tadi sangat jelas sekali mengatakan bahasa di dunia ini, ya, bahasa Arab, bahasa di dunia ini. Itu artinya bahwa firman Allah itu lebih dahulu mengalami penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Allah tidak datang kepada kepada Nabi Anda itu dengan bahasa Allah sendiri. Seperti itu. Jadi ada penerjemahan, ada translation di sana. Ada satu prinsip terjemahan. Dan Zuma kemudian untuk melindungi diri, dia kemudian berkata Al-Quran untuk seluruh manusia. Tetapi saya tidak melihat itu, maafkan saya. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu diwajibkan untuk belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Ya, membaca Quran di dalam bahasa Arab. Sejak masih kecil mereka dididik seperti itu. Sehingga ini tidak menunjukkan satu spirit atau satu semangat bahwa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ya, seperti itu. Nah, kalau dikatakan tadi, diterjemahkan, ya saya pegang Al-Quran. Ini ada terjemahan Indonesia ini, ya. Tetapi apakah Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Al-Quran bahasa Indonesia itu boleh dipakai di masjid, boleh dipakai di mana-mana, atau tetap harus merujuk kepada bahasa aslinya, begitu kan? Itu artinya bahwa terjemahan itu secondary, bukan sesuatu yang penting sekali di dalam iman Islam. Begitu, sesuatu yang secondary aja, karena semua nanti tetap harus kembali belajar bahasa Arab. Sehingga tesis Anda yang mengatakan ini Quran untuk seluruh manusia itu memakan dirinya sendiri, berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan tidak tidak sesuai dengan spirit bahwa Quran bahasa Indonesia boleh dipakai di dalam kegiatan keberagaman Islam di Indonesia. Quran bahasa Amerika itu boleh dipakai dalam kegiatan beragama di Amerika tanpa harus
orang merujuk kepada bahasa asli. Jadi Anda bertentangan dengan diri Anda sendiri di sini Suma. Jadi saya sudah menemukan tadi beberapa kejanggalan-kejanggalan, kontradiksi-kontradiksi yang Anda sampaikan. Dan ketika Anda berkata Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak melihat itu. Ya, karena semua orang Islam walaupun memang ada terjemahan yang sifatnya secondary ke dalam bahasa-bahasa, tetap harus kembali baca Quran dalam bahasa Arab. Ya, beda dengan Alkitab yang baca pakai bahasa Indonesia. Asal diterjemahkan dengan benar, dengan tepat, itu sudah sah dan baca dalam bahasa Indonesia. Itu saja tanggapan saya. Silakan masuk ke dalam sesi Baital sekarang. Siap, thank you Pendeta MYM untuk tanggapannya terhadap penjelasan Guru Nazuma. Timer silakan di reset 10 menit, kita masuk ke sesi battle. Ikhwan Fisabilillah dan saudara kekristenan, selamat menikmati sesi battle ini. Dan aku menyampaikan ya, setelah sesi battle ini kita akan ada sesi partisipan dari kekristenan. Silakan siapkan 2 orang untuk resen dan bertanya. Aku kasihnya bentuknya supaya tidak memakan waktu lama, juga sesi battle ya, masing-masing 5 menit, silakan. Oke, kalau begitu untuk kedua narasumber, bukan Akhia Farhan, ini untuk kekristenan dulu ya, untuk kekristenan dulu. Oke, kalau begitu silakan mulai berbicara, timer berjalan. Jadi silakan Anda. Oke. Jadi saya katakan kepada Pak Pendeta ya, bahwa Al-Quranul Karim seperti apa yang Anda katakan tadi, yang Anda uraikan tadi, itu sangat jelas menggunakan bahasa Arab, itu diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Apa alasannya? Karena Al-Quran ini nantinya akan menjadi sumber hukum kepada siapapun. Itu bisa mencakup kepada siapapun. Hukum-hukum yang ada dalam ajaran agama Islam itu mencakup manusia di atas muka bumi, siapapun dia. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab untuk agar dipahami oleh seluruh umat manusia. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak tahu bahasa Arab, nah itulah gunanya untuk belajar, minimal bisa baca. Nah, itu problemnya Pak Ustadz ya. Jadi kalau memang Al-Quran untuk seluruh manusia, mestinya terjemahan itu harus sah. Itu. Tapi kan Al-Quran Anda ini kalau dipakai dalam keagamaan Anda, mesti semua orang Islam mulai dari kecil sampai besar itu harus membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Entah mereka mengerti atau tidak mengerti. Saya kira ada banyak yang hanya bisa menghafal, tapi mungkin tidak mengerti maknanya. Jadi spirit yang Anda katakan tadi, Al-Quran untuk seluruh manusia, saya tidak menemukan kesesuaian di sana. Saya sama sekali tidak diyakinkan bahwa Al-Quran untuk seluruh manusia. Karena terjemahan Quran di Indonesia apakah sah dipakai tanpa pakai bahasa Arab? Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris apakah sah dipakai tanpa bahasa Arab? Bagaimana? Tidak mungkin sah. Tidak mungkin sah. Jadi begini ya. Pak, begini. Kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu, bahasa Arab itu memiliki beberapa disiplin ilmu yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengkritisi Quran. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu. Anda sudah melebar ini. Yang saya masalahkan di sini adalah apa? Anda mengatakan Quran untuk seluruh umat manusia, sedangkan seluruh umat manusia ini punya bahasa masing-masing, punya bahkan yang bahasanya sama saja punya logat masing-masing. Dan kalau betul Quran adalah untuk seluruh manusia, mestinya Quran itu sah diterjemahkan. Sehingga Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu sah dipakai di Indonesia, Al-Quran yang berbahasa Inggris sah dipakai di Inggris, Al-Quran yang berbahasa Mandarin itu sah dipakai di Cina sana. Kan mestinya begitu, tetapi kan tidak. Semua orang Islam kan harus mempelajari Al-Quran itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab, sehingga spiritnya kalau dikatakan Quran untuk seluruh umat manusia, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya, Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Anda harus membuktikan ini, Ustadz. Jadi begini, Pak Pendeta. Al-Quran itu dikaji dengan ilmu lugat, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Nah, ilmu-ilmu ini kemudian digunakan oleh seluruh bahasa di atas muka bumi ini. Bahasa apapun. Ketika mengkaji Quran, mereka bisa menelaah Al-Quran menggunakan bahasa mereka dengan pendekatan disiplin ilmu lugat. Ilmu lugat itu adalah ilmu yang mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Nah,
bisa memahami kata Al-Quran? Bisa. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Tapi dengan standar ilmu logat. Nggak boleh asal-asal menterjemah. Apakah orang Jepang bisa memahami Al-Quran? Bisa. Mereka menggunakan bahasa mereka dengan disiplin ilmu nahu? Bisa. Apa ilmu nahu? Ilmu tata bahasa. Dengan menggunakan bahasa Jepang. Dengan menggunakan bahasa Jepang, mereka mengurai tata bahasa yang ada dalam Al-Quran. Bisa. Pak Ustadz, untuk mempelajari ilmu tata bahasa itu tidak harus belajar bahasa Arab, Ustadz. Ya, bisa bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, semua ada tata bahasanya, semua ada grammarnya, semua ada tatanannya masing-masing. Dan saya kira nggak perlu harus merujuk kepada bahasa Arab. Anda hanya pelarian saja ini, melarikan diri kepada... Iya, ya, saya tidak menemukan logika di balik pernyataan Anda ini. Ya, ayah, kenapa? Ya. Kasih contoh. Di dalam kitab Anda, kitab terakhir, itu bukan wahyu namanya. Bukan kitab wahyu itu, Pak. Itu adalah kitab Apokalips. Nah, sekarang coba Anda urai Apokalips itu apa? Apakah bisa sampai kepada itu pertanyaan nanti kalau kita bahas Alkitab saya akan menjawab. Saya akan menjawab, ya. Tidak mampu menjawab itu. Tidak, bukan tidak mampu. Inilah kenapa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kata per kata bisa diurai dengan disiplin ilmu yang disebut ilmu sharaf. Ilmu nahwu. Semua bahasa bisa mengkaji Al-Quran dengan pendekatan ilmu yang saya maksud. Sementara kitab Anda tidak bisa. Ada yang dikatakan ilmu istiqat. Istiqat ini adalah akar kata dalam bahasa Al-Quran. Kita kembali kepada topiknya, Ustadz. Yang saya maksud tadi itu ya, Anda belum jawab itu. Anda menghindar ke ilmu-ilmu ini loh. Anda bilang Al-Quran untuk semua orang. Sebentar dulu. Bahasa Arab itu bisa diurai dengan ilmu tadi. Sebentar dulu, bukan itu. Apa serangan saya terhadap Anda tadi bukan itu. Yang saya maksud tadi Anda berkata Quran itu adalah untuk semua manusia. Kenapa kalau begitu tidak boleh terjemahan bahasa Indonesia Quran itu dipakai secara sah untuk keagamaan Islam di Indonesia misalnya? Kenapa harus tetap merujuk kepada bahasa Arab? Jawab ini saja. Anda harus jawab ini. Anda harus jawab ini, ya. Betul. Ketika Al-Quran menerangkan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini contoh. Di dalam kata ini tidak ada kata Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada kata Al-Quran. Tapi terjemahannya kemudian kitab Al-Quran ini ya tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu bagaimana kemudian orang Indonesia bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran? Pembahasannya kemudian berasal dari kata takwa. Orang takwa itu... Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda tidak No. Anda tidak menjawab pertanyaan. Yang saya maksud tadi dari pertanyaan saya itu adalah kamu percaya Al-Quran untuk seluruh manusia. Pertanyaan saya, kalau untuk seluruh manusia, mengapa terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Quran dalam bahasa Madura atau Amerika atau Inggris itu tidak sah dipakai? Ya, mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli, bahasa Arab? Itu yang saya maksud. Ya. Yang sangat bagus. Kenapa? Ya. Karena Allah yang mewahyukan dengan menggunakan bahasa Arab. Karena itu, dengan bahasa Arab. Karena itu, bahasa ya. Dengar dulu Bapak, bahasa ya. Indonesia itu bukan bahasa Allah, bukan bahasa yang digunakan untuk membuktikan bukan bahasa Allah. Anda mulai berkontradiksi lagi tadi. Katanya tadi bahasa Arab itu bahasanya manusia di muka bumi. Diutus ke Indonesia, Pak. Sekarang bahasa Allah. Allah mengutus para nabi dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nabi yang diutus, Anda sudah kontradiksi Anda dari tadi sudah banyak, Ustadz, ya. Anda mengatakan tadi bahasa Arab itu adalah bahasa manusia. Sekarang bahasa Allah, ya. Ya, jadi Anda putar-putar saja ini. Jadi gini loh. Gini loh yang saya maksud. Gini loh yang saya maksud, ya. Sebuah firman kepada nabinya berdasarkan kaumnya. Iya, berarti gini loh. Saya tidak mengatakan. Orang Kristen adalah luga. Anda ngawur di sini. Saya tidak mengatakan. Dengar saya dulu. Saya tidak mengatakan Allahmu itu harus mewahyukan firman-Nya dalam bahasa Indonesia. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah apa?
Kalau memang Quran Anda itu untuk seluruh umat manusia, kenapa terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh sah, tidak sah dipakai dalam keagamaan di Indonesia, keagamaan Islam? Mengapa harus tetap merujuk kepada bahasa asli? Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, Ya. karena Apa? kalam Allah adalah kalamullah. Perkataan manusia adalah perkataan manusia. Jawabannya yang saya dengar. yang saya tangkap dari seluruh. Anda nggak paham. Dengar dulu. Kalimat saya kalimat tinggi, hanya orang Kalimat tinggi. Terlalu rendah kalimat Anda. menjelaskan. Anda gini loh. Ya. Masa label nanti Anda ketemu. Gini loh. Tunggu Ya. sahabat. Begini loh. Manusia. Al-Quran Anda diberikan kepada orang Arab saja, maka tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun selain harus belajar bahasa Arab. Ya. Yang saya sebutkan tadi. Berarti tidak bebas kan? Tidak bebas dipelajari oleh orang-orang dalam bahasanya masing-masing. Itu Bapak adalah upaya manusia untuk mengetahui makna yang terkandung dari firman Tuhan. Yang saya tanyakan kenapa tidak sah dipakai, hanya terjemahan saja. Itu bukan firman Tuhan, Bapak. Itu adalah perkataan manusia yang merupakan hasil upaya untuk memahami. Loh, kalau begitu hanya untuk orang Arab berarti Al-Quran Anda. Loh, berarti gini loh. Anda harus memaksa semua manusia belajar bahasa Arab. Ini konyol. No. Anda mengatakan tadi itu bukan. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Ya. Puji Tuhan, ini sangat seru sekali ya. Argumennya langsung diuji dan pertanyaan langsung di counter. Jadi saling berbantah-bantahan dalam sesi battle ini.